就这样坐在树下发呆，让时间慢一点，再慢一点。你说没事啊，今天别去赶，把所有烦恼丢在旁边。就这样坐在树下发呆，让时间慢一点，再慢一点。 Aku lanjut jalan-jalan di Senyang dan sempat mampir ke Bailing Park. Ini adalah taman terbesar di Senyang dengan luas sekitar 3,3 juta meter persegi. Jadi taman ini sangat enak untuk jalan santai. Di dalamnya juga ada Chowling Tung. Kemudian ada makam Kaisar Qing kedua, di mana kedua tempat ini sudah masuk dalam situs UNESCO atau Imperial Tomb of Ming and Qing. Jadi waktu aku ke sana itu tiket masuknya sekitar 65 yuan atau 161.000 rupiah, dan itu sudah termasuk akses untuk explore di taman yang begitu besar, kemudian Chowling Tomb dan Museum Relic Exhibition. Tapi kalau misalnya kamu cuma mau jalan-jalan santai di tamannya aja, cukup membayar 5 yuan atau sekitar 12.000 rupiah. Dan aku kesini di musim dingin, jadi ada banyak sekali permainan salju di dalam taman ini. Cukup sangat seru ya aku lihat, dan menurutku juga tempat ini Senyang itu bisa jadi alternatif untuk kalian yang mau merasakan winter trip di Cina selain pergi ke Harbin. Dan pastinya di Senyang ini untuk beberapa permainan di salju atau es itu lebih murah dibandingkan yang ada di Harbin. Jadi sekarang aku sudah berada di Chowling Tomb atau di makam Chowling. Tempat ini punya sejarah yang sangat panjang. Ini adalah makam dari kaisar pertama dinasti Qing, Hong Taiji, bersama permaisurinya. Dulu tempat ini dikenal sebagai Bailing atau makam utara. Yang menarik, kompleks makam ini dibangun selama 8 tahun, dari tahun 1643 sampai 1651. Dan ketika masuk ke dalam, kamu bisa melihat deretan patung hewan di sepanjang jalan. Jadi vibes-nya itu seperti megah dan bersejarah. Dulu area ini benar-benar khusus untuk keluarga kerajaan. Orang biasa bahkan tidak boleh masuk sama sekali. Tapi sejak tahun 1928, tempat ini akhirnya dibuka untuk umum dan sekarang menjadi taman yang bisa dinikmati semua orang. Sekarang aku sudah melewati Main Red Gate, gerbang merah besar yang jadi pintu masuk ke area yang lebih sakral. So good. Is that beautiful on this side? Gerbang ini dicat merah mencolok, warna yang melambangkan kekuasaan dan keberuntungan dalam budaya Tiongkok. Dulu tidak semua orang bisa lewat sini, hanya kaisar dan orang-orang penting yang diizinkan masuk.
Begitu masuk, kamu masih lanjut jalan di jalur utama Sacred Way, tapi suasananya jadi lebih khidmat. Dan di kanan kiri sudah mulai kelihatan deretan pohon pinus tinggi dan juga area yang lebih sepi dan terasa tertata sekali. Di sini juga ada pilar dan patung hewan batu. Ini adalah salah satu bagian paling ikonik. Ada beberapa pasang patung hewan seperti makhluk mitologi seperti Xie atau simbol keadilan, Cilin simbol kedamaian, kuda dan unta. Di tengah jalan ada bangunan kecil yang di dalamnya ada batu besar berdiri di atas patung kura-kura. Isinya cerita tentang kehidupan dan jasa Hong Taiji. Di dalam pavilion ini ada batu prasasti besar, stil yang berdiri di atas patung kura-kura. Dalam budaya Tiongkok, kura-kura melambangkan umur panjang dan kestabilan. Prasasti ini bukan sekedar batu biasa. Isinya adalah catatan tentang kehidupan dan jasa Hong Taiji, mulai dari pencapaiannya, perannya dalam membangun dinasti Qing, sampai bagaimana dia dikenang setelah wafat. Kenapa penting? Karena di zaman dulu prasasti seperti ini dibuat untuk mengabadikan nama kaisar. Jadi semua yang tertulis di situ adalah versi resmi tentang betapa hebatnya seorang kaisar di mata kerajaan.你们仨有票吗？有啊，刚讲完了。讲完了，进去。看，这3个停着啊，3个我。 Setelah lanjut ke area utama dan sebelum sampai ke altar, kamu akan melihat beberapa bangunan kecil di kanan kiri jalur utama. 门你俩照相的地儿，这是咱大门卖传统卡的，这是现在这个就那个掏那个神兽那个地方。啊，对对对对。 Bangunan-bangunan ini bukan random, tapi dulunya punya fungsi penting. Jadi dulunya tempat ini adalah tempat pejabat dan keluarga kerajaan untuk bersiap-siap, tempat menyimpan perlengkapan ritual, tapi sekarang sudah dijadikan sebagai pameran kecil yang di sini ada exhibition tentang kaisar dan permaisuri dinasti Qing, juga penjelasan tentang ritual dan kehidupan kerajaan. Masuk lebih dalam lagi, kita sampai di kompleks utama. Area yang dulu dipakai untuk upacara penghormatan, disinilah inti dari semua ritual dilakukan. Ada bangunan altar tempat persembahan diberikan, dan di depannya dulu keluarga kerajaan melakukan penghormatan kepada leluhur mereka. Di baliknya ada gerbang terakhir yang mengarah ke makam utama. Makam ini sendiri masih tertutup rapat sampai sekarang. Di bawah sana, Hong Taiji dimakamkan bersama permaisuri dan berbagai benda berharga yang ikut dikuburkan bersamanya. Jalan explore sampai di titik ini bukan cuma tentang sejarah, tapi juga tentang bagaimana sebuah kehidupan dikenang begitu megah, bahkan setelah ratusan tahun berlalu.